Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Maka saudara-saudaraku yang hadir di sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, maka khutbah kita masih berhubungan dengan nasihat untuk para santri-santri, yang mana kita masuk kepada petuah yang kedua, di mana di petuah yang pertama, jadilah kalian wahai para santri orang-orang yang bertakwa dalam menuntut ilmu. Adapun di pembahasan petuah yang kedua ini, hiasilah dan jadikanlah kalian di saat menuntut ilmu itu dengan adab-adab yang mulia. Maka apa itu adab yang mulia? Apa itu akhlak yang mulia? Telah ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin di mujallad yang kedua halaman 382, maka disebutkan bahwa adabul khair ataupun seseorang mempunyai adab, maknanya ijtima khisalul khair alal abd mimma yuwafiquhu al-Qur'an was sunnah, kumpulan dari perkara-perkara yang baik yang ada pada seseorang yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah yang diinginkan dengan al-akhlak, al-adab, bahwa adab seseorang yang mulia adalah kumpulan kebaikan yang ada pada seseorang yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim setelahnya, unwanus sa'adah fi adabih, bahwa alamat tanda kebaikan seseorang pada adabnya. Jika seseorang beradab, unwanus sa'adah wal falah, maka tanda dia akan menjadi happiness, bahagia di dunia dan selamat di dunia dengan akhlak dan adab yang baik. Dan disebutkan wa alamatus saqawah wa bawarihi, dan alamat seseorang menjadi buruk di dunia, tidak happiness, tidak baik, tidak bahagia, sengsara dan celaka, itu dikarenakan dia tidak mempunyai adab yang baik. Maka adab perkara yang sangat urgen, apalagi bagi para penuntut ilmu. Maka jika kita tanya sekarang, okelah, kita penuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib seperti hadis yang terdahulu,
dari Anas ibni Malik dan dari Ibni Majah disebutkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dari dua sahabat ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi seluruh manusia kaum muslimin. Tidak pantas kaum muslimin untuk meninggalkannya. Maka di saat seseorang menuntut ilmu di pondok pesantren, di ma'had, bagi dia untuk membawa adab yang mulia. Di saat menuntut ilmu, membawa adab yang mulia. Sehingga dia menuntut ilmu dengan penuh akhlak, dengan penuh adab. Tidak dia menuntut ilmu tetapi maling. Tidak dia menuntut ilmu tetapi melanggar peraturan-peraturan. Tidak dia menuntut ilmu tetapi berbohong, berdosa, bermaksiat. Ini yang diinginkan dari petuah yang kedua. Maka setelah kita mengetahui definisi adab, lalu apa itu yang menjadi mizan bahwa seseorang mempunyai adab yang mulia? Dari mana rujukannya? Apakah meniru kehidupan Indira Gandhi? Ataupun meniru kehidupan orang-orang yang moksa dan melaksanakan tapa brata menjauhi dunia? Bukan. Kita mempunyai rujukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rujukan agar para penuntut ilmu beradab, kemana rujukannya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Banyak di Al-Quran dan Sunnah. Adapun di Al-Quran seperti Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumal akhir." Maka telah ada pada Nabi Muhammad suri tauladan dari adab, dari akhlak yang mulia yang bisa diambil bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Maka ini pendalilan yang jelas bahwa barang siapa yang ingin menghiasi dengan akhlak yang mulia di saat menuntut ilmu, maka kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari dua jalan. Keduanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Yang pertama diriwayatkan oleh Ali wa huwa Ibnu Abi Thalhah dari Ibni Abbas. Maka Ali Ibnu Abi Thalhah thiqah. Namun kata Duhaim, lam yasma an Ibni Abbas, tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan jalan yang lain dari Ibnu Abbas juga dari silsilah Al-Aufiyin. Maka dari dua jalan yang dhaif ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Berkata Ibnu Abbas, wa innaka la ala khuluqin azim, ay ala azimi dinil Islam, ala azimi al-khuluq. Bahwa engkau wahai Muhammad diutus dengan agama yang agung. Apa itu agama yang agung? Agama yang berlandaskan kepada akhlak yang mulia. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam, mengajak kepada kemuliaan, mengajak kepada bertetangga yang baik, mengajak kepada silaturahim, mengajak kepada berbicara dengan baik, tidak berbicara dengan buruk, tidak berbohong dalam berbicara, tidak boleh bergibah dan seterusnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Ibnu Abbas, bahwa engkau wahai Muhammad diutus dengan akhlak yang mulia agar Islam menjadi agama yang mulia karena pengikutnya dan nabinya berakhlak mulia. Dan begitu pun di ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang maknanya bahwa telah datang
Rasul kalian, utusan Allah dari jenis kalian wahai Arab. Yang mana sifatnya Allah adalah sangat merasa kasihan dari penderitaan yang ada pada kalian. Harisun alaikum. Ditafsirkan oleh Imam Qatadah dari sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Sanadnya sahih. Berkata Qatadah, harisun alaikum. Maknanya adalah Nabi Muhammad sangat ingin berusaha kalian yang dalam keadaan kesesatan untuk diberikan hidayah, dengan Nabi berdakwah akhlak yang mulia agar kalian masuk semuanya selamat dari api neraka, masuk kepada Islam. Bil mu'minina raufun rahim. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai kaum muslimin, akhlaknya baik dengan kaum muslimin. Maka di ayat yang lain, sifat Nabi Muhammad dan para sahabat, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, sangat keras kepada orang-orang yang kafir dan sangat mencintai dengan akhlak yang mulia kepada sesama kaum muslimin. Maka setiap muslim dengan muslim yang lainnya tidak pantas untuk tidak saling menyapa, tidak pantas untuk bermusuhan. Maka di dalam ayat ini disebutkan sifat Nabi keras kepada kufar dan baik kepada kaum muslimin. Maknanya pedangnya tidak tumpul ke dalam, tetapi tajam keluar dan tumpul ke dalam. Tidak sebaliknya. Sesama kaum muslimin saling menghajar. Sesama kaum muslimin tidak mau berbicara. Sesama kaum muslimin tidak mau bersatu. Maka dengan kelompok yang lain berbasa-basi, dan dengan kelompok ahli sunnah saling menjauh, bahwa tumpul keluar dan tajam ke dalam, saling menggerogoti di antara kita kaum muslimin ataupun ahli sunnah, namun berbasa-basi cengar-cengir dengan kelompok awam ataupun kelompok ahlul bid'ah yang lainnya. Maka di sini sifat dari ahli sunnah khususnya dan kaum muslimin secara umumnya. Maka inilah dari pendalilan adab yang menjadi landasan bagi seorang penuntut ilmu beradab dalam menuntut ilmu. Adabnya diambil dari Nabi Muhammad, dari pendalilan Al-Quran yang kami sebutkan. Adapun di sana pendalilan hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana datang seorang tabi'i kepada Aisyah, Sa'ad ibnu Hisham, menanyakan, ya ummul mukminin, kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Wahai ummul mukminin Aisyah, bagaimana dulu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kami para sahabat, para penuntut ilmu ingin menuntut ilmu dan mendapatkan adab-adab dari Nabi. Ingin mengikuti adab-adab yang mulia dari Nabi agar kami sukses menjadi penuntut ilmu bersama Nabi. Apa kata Aisyah? Hal qara'tal Qur'an? Apakah kamu menghafal Al-Quran? Apakah kamu paling sedikit membaca Al-Quran? Dari isi-isi yang ada di Al-Quran tentang akhlak-akhlak yang mulia dari perintah Allah, dikatakan bala, tentu wahai ummul mukminin, kami menghafal Al-Quran dan kami membaca Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khulquhu al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an. Maka tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhlaknya adalah pengejawantahan Al-Qur'an. Maknanya di saat ditanya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kamu membaca Al-Qur'an? Iya. Maka akhlak Nabi mempraktekkan apa yang ada di Al-Qur'an. Maka semua adab yang ada di Al-Qur'an, itulah akhlak Nabi dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Dan juga di sana hadis yang lain diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad, bukan di sahihnya. Dan begitu pun oleh Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad bin Ajlan, Anil Qaqa ibnul Hakim, An Abi Saleh As-Samman Az-Zayyad dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Maka tidaklah aku diutus ke muka bumi ini menjadi rasul terakhir selain memberikan syariat Islam juga apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana seorang muslim akhlaknya yang mulia? Bagaimana seorang manusia yang berjalan di muka bumi mengamalkan hubungan antara dia dengan Allah dalam beribadah dan antara dia dengan manusia? Aku penyempurna dari amalan-amalan dan akhlak yang mulia. Maka tidaklah Nabi diutus kecuali untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka hadis ini hadis yang hasan, karena Muhammad ibnu Ajlan saduq hasanul hadis, dan telah dihukumi oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi di Jami'us Sahih, hada haditsun hasan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa nasihat kami yang kedua, agar para tulabul ilm menghiasi dirinya dan menjadikan dirinya dengan adab yang mulia di saat menuntut ilmu. Maka janganlah kalian menuntut ilmu mempunyai akhlak preman, dan janganlah kalian menuntut ilmu melaksanakan mukhalafah syariah, mulai dari membangkang dari aturan yang ada, dilarang keluar, tidak peduli, kemudian melaksanakan keburukan-keburukan, pergi 1 jam 2 jam menghilang, merokok, atau melihat sesuatu yang dilarang dan sebagainya. Maka para penuntut ilmu, tidaklah yang ada di ma'had ini dan bersifat umum, kami nasihatkan untuk membawa adab yang mulia, membawa akhlak yang mulia. Apalagi di sini kami dengan sistem tadribu du'at menjadikan kalian para dai, maka tidak pantas kalian berbohong, tidak pantas kalian mencuri, tidak pantas kalian saling membuli, saling memukul sesama kalian. Maka bagaimana kalian kelak akan menjadi ustadz yang arogan, ustadz yang sombong, ustadz yang zalim. Karena dulu penuh kedoliman waktu jadi santri, jadi ustadz pun akhlaknya tidak berubah. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafur.